Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Sekarang kami berada di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama saya Rizal Rabani dari Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Gusti Rizky Ramadhani dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ananda Winidias dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Perkenalkan, nama saya Windy Syifa dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Dalam video kali ini, kami akan melihat-lihat Museum Kebangkitan Nasional terkait dengan pendidikan, Budi Utomo, Kartini, dan lain-lain. Sejarah Gedung Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional merupakan bangunan bersejarah yang dibangun pada tahun 1899. Bangunan ini awalnya diperuntukkan sebagai gedung sekolah dan asrama School of Leading Financial Arts Stovia atau dikenal sebagai Sekolah Dr. Bumi Putra. Di Museum Kebangkitan Nasional inilah yang menjadi tempat lahir serta berkembangnya kesadaran nasional serta tempat ditemukannya organisasi dari pergerakan modern pertama kali, yaitu Budi Utomo. Terdapat satu ruangan yang memperlihatkan pengurus-pengurus dari organisasi Budi Utomo. Selain daripada itu, gedung ini menjadi saksi dari kelahiran organisasi pergerakan bangsa lainnya seperti Trikoro Darmo atau Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Fasilitas dalam gedung ini meliputi ruang pengobatan tradisional, ruang pengajar Stovia, ruang kelas Stovia, ruang asrama Stovia, ruang memorial Budi Utomo, dan sebagainya. Museum ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya, sehingga pada konsekuensinya gedung ini harus tetap dilestarikan, dipelihara, dan tidak boleh dirombak. Dan hingga saat ini, Museum Kebangkitan Nasional masih berdiri kokoh dan memiliki suasana asri dan sejuk. Yang pertama yaitu ruang pengajar Stovia. Ruang ini menjadi saksi betapa cemasnya pengajar Stovia terhadap perkembangan perkumpulan Budi Utomo. Ruang ini juga sebagai tempat diadakannya rapat untuk mengeluarkan Sutomo dari Stovia. Bersamaan dengan rapat tersebut, aksi solidaritas pelajar Stovia yang ingin keluar dari sekolah berhasil mempengaruhi keputusan rapat Dewan Pengajar Dosen Stovia. Akibatnya, Sutomo tidak dikeluarkan dan diizinkan melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya yaitu ruang kelas Stovia. Pelajar Stovia tinggal dalam asrama yang menerapkan peraturan dan disiplin ketat. Mereka harus berada dalam ruang kelas pada pukul 7 pagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hingga pukul 12 siang lewat 30 menit. Kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 50 menit untuk setiap mata pelajaran. Ujian dilakukan baik secara lisan maupun tertulis dengan rentang penilaian dari 1 hingga 10. Jika nilai pelajar berada di bawah 5, itu dianggap sebagai nilai mati, yang mengakibatkan mereka tidak dapat naik ke tingkat berikutnya dan mungkin akan dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya, ruang asrama Stovia. Pelajar Stovia diharuskan untuk tinggal dalam asrama yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas modern untuk menunjang kegiatan pendidikan, olahraga, dan kesenian. Kehidupan di asrama Stovia diikat oleh peraturan-peraturan ketat yang mengharuskan pelajar selalu hidup disiplin dan bertanggung jawab. Kehidupan asrama Stovia yang penuh suka duka menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesamanya. Perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya pelajar Stovia melebur menjadi kesadaran akan persamaan nasib yang kemudian terus berkembang menjadi kesadaran bersama sebagai suatu bangsa. Selanjutnya adalah ruang memorial Budi Utomo. Ruangan ini merupakan tempat yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menjadi tempat deklarasi perkumpulan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi perkumpulan modern pertama yang mempelopori perjuangan mengusir penjajah dengan menggunakan kekuatan pemikiran.